Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nur Haswinda SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Wanda Aziza dengan NPM 216910087. Di sini saya akan membacakan tentang perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Perkembangan merupakan suatu proses yang terdapat pada setiap individu, di mana perkembangan tersebut merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme. Salah satu contoh perkembangan adalah perkembangan pada anak sekolah dasar. Perkembangan ini merupakan suatu perkembangan yang lebih terpusatkan pada pengetahuan, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut akan terus berkembang ketika seorang pendidik memberikan materi pembelajaran dan peserta didik dapat memahami dengan baik materi tersebut. Namun, tentunya setiap peserta didik juga memiliki perkembangan lainnya, di mana masing-masing perkembangan itu berbeda-beda. Terdapat beberapa bagian dalam perkembangan peserta didik, yaitu 1. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif setiap peserta didik akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan dipilih dan digunakan. Setiap tingkatan kognitif mulai taman kanak-kanak berusia 5-6 tahun, sekolah dasar berusia 7-11 tahun, dan sekolah menengah pertama berusia 12-14 tahun, dan peserta didik sekolah menengah atas usia 15-17 tahun. Tentunya akan berbeda-beda pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya perkembangan kognitif ini akan menjadi acuan bagaimana seorang guru memberikan metode dan pembelajaran yang bagus kepada para peserta didik. Contohnya, peserta didik akan diberikan suatu latihan tentang materi pembelajaran tersebut, di mana dengan peserta didik mengerjakan latihan tersebut akan melatih daya pikir dan daya tangkap mereka. 2. Kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan atau entry behavior atau indeks peserta didik adalah pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan awal ini akan menjadi pengantar untuk memahami pengetahuan yang lebih tinggi. Contohnya, sebelum peserta didik mempelajari praktek pada pelajaran penjas kesrek, maka peserta didik harus terlebih dahulu memahami pengertian dan teori pada penjas kesrek tersebut. 3. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang digunakan peserta didik dalam mengatur, menerima, dan memproses informasi atau materi yang diterima dari pendidik. Seorang pendidik harus memahami gaya belajar peserta didik agar materi atau informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. Sebelum kita menentukan gaya belajar, kita harus bisa memahami motivasi serta perkembangan motorik anak dan perkembangan emosi anak untuk menentukan bagaimana gaya pembelajaran yang cocok. Contoh gaya belajar yang bisa diberikan kepada para peserta didik adalah dengan memberikan media-media pembelajaran seperti media gambar dan media tulis pada papan tulis. Media pembelajaran yang diberikan harus bisa semenarik mungkin dibuat oleh pendidik agar rasa semangat belajar pada anak meningkat. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya tampilkan atau saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.